Alhamdulillah. Hada lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwalluna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sarih, idza mata banu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Panitia Pengadaan Pelatihan dan Janais, Ibu Rini. Yang mana Ibu Rini? Oh iya, sehat selalu Ibu ya. Juga untuk Ustazah Etika, pembina ya kajian tahsin Raudhatul Quran. Insyaallah mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat sehingga semua bisa terus bernaung di bawah ilmu beliau ya. Untuk panitia semuanya yang berkontribusi untuk terlaksananya hari ini ya, mudah-mudahan ya semua lelahnya akan bermakna di sisi Allah sebagai amalan kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Juga teruntuk jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sholihah. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Bahagia? Bu, jangan tegang ya. Mentang-mentang pelatihan jenazah udah roman mukanya pada takut. Ya, jangan ya Bu ya, karena bahwa kematian itu sebuah keniscayaan, pasti akan hadir. Ya, hanya waktunya saja yang kita tidak pernah tahu. Boleh jadi Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Ibu duluan. Sama aja ya. Maunya belakangan. Belakangan atau duluan gak masalah. Gak masalah. Yang penting kita menghadap Allah kelak dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Buat apa belakangan? Kalau ternyata hidup yang panjang, na'udzubillah, hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Na'udzubillah min. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang oleh Allah dikasih umur yang panjang. Sudahlah umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Ya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu wa su'u amaluhu. Panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita menginginkan hidup kita ini dijalani dengan baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang berpedoman pada Al-Quran. Makanya ibu alhamdulillah ya, kalau ibu dikasih rezeki seorang guru yang mau mengajarkan kita tahsin, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, alhamdulillah itu rezeki dapat ilmu, dapat guru yang sabar mau mendidik kita. Ya.
Mungkin nanti kalau tafsirnya sudah bagus, boleh ibu lanjutkan dengan tafsir, memahami kandungan Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya kajian pembagian lebih banyak kepada tafsir karena saya bidangnya di tafsir Al-Quran. Ya, jadi utama membahas bagaimana kajian tafsir dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, surat-surat pendek yang kita baca dalam sholat kita, sehingga menghadirkan kekhusyuan ketika kita sholat karena paham apa yang kita baca. Gitu ya. Nanti tahap selanjutnya tafsir, ya. Dan yang paling utama adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkan, mendakwahkannya, ya, insyaallah. Dan kita ingin hidup kita ini, ya, berakhir dengan husnul khotimah, dengan happy ending. Mau Bu meninggal dalam kondisi happy ending? Mau. Bagaimana happy ending? Happy ending itu sebagaimana yang terwujud di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang benar, dipanggil Allah, jiwa yang benar, irji'i, kembalilah kepadaku, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke surgaku dalam kondisi ridho dan diridhoi Allah. Inilah happy ending. Ya, jadi inilah yang harus kita upayakan, bahwa kita berharap nanti di hari terbaik kita, Allahumma ja'alni khairul umuri akhirahu wa khairul amali khawatimahu wa khairul ayyami yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya. Jadikanlah amal terbaik kami di penutupnya. Dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari di mana kami berjumpa denganmu, yaitu hari kematian kita, hari yang terbaik di saat kita sedang melakukan amal soleh. Jadi upaya supaya husnul khotimah di sini kan pelatihan melepas kepergian untuk yang terakhir, dan terakhirnya itu yang indah. Maka yang paling mudah, sibukkanlah kita dengan kebaikan. Sadari bahwa ya al-waktu aktsaru minal awqat. Waktu itu lebih sedikit dibanding kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita itu lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Boleh jadi tetangga kita ada yang sakit, kita belum sempat menjenguk. Ada bibi kita yang sakit, belum kita jenguk. Begitu banyak kewajiban yang harus kita penuhi, sementara waktu kita terbatas. Maka ciri-ciri seorang muslim yang cerdas, ya, seorang muslim yang cerdas menurut baginda Rasulullah SAW, al-qayyisu. Muslim yang cerdas itu adalah satu ciri-cirinya, selalu mengingat kematian. Ya, selalu mengingat kematian. Yang kedua, sibuk berbekal untuk pulang, ya, ke akhirat. Berbekal. Jangan cuma takut mati, tapi perilakunya gitu-gitu aja. Gak berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, yang cerdas ingat mati dan persiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman kita. Bu, kampung halaman kita di mana? Akhirat. Akhiratnya yang mana? Surga apa neraka? Surga, Ibu. Kita ini dulu bapak ibu kita, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, tinggalnya di surga.
Jadi sesungguhnya surga itu adalah kampung akhirat kita. Makanya nanti kalau pulang jangan nyasar. Gak mau ya Bu ya? Nyasar ke neraka gitu. Kalau ke neraka kan tempatnya setan. Sedangkan kita golongan manusia. Ya, maka kita jalani hidup ini ya sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Ibu-ibu, kadang banyak manusia yang lalai dalam hidup ini, ya masih terlena dengan kehidupan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia yang gak ada habisnya. Padahal dia tertawa terbahak-bahak, padahal boleh jadi kain kafannya udah ada di toko pasar gambir, sudah ditenun, ya. Jadi kalau kita mau lalai, ingat boleh jadi kafan kita udah ada di toko kafan. Ya itu kan setiap kafan itu udah alamatnya masing-masing. Ini punya si A, si B, si Z. Ya, jadi boleh jadi kafan kita udah ada. Ya, maka selalu ingat, ya, ingat padanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim, muslimah, ya, untuk mengantarkan saudara kita yang menjelang kewafatannya dengan cara husnul khotimah. Kita akan membahas ya secara teori dan praktik. Yang pertama, ya, apabila ya, kita menghadapi ini yang normal ya, sakit dulu, proses sakit, ya, apakah di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, sering yang terjadi kalau di rumah sakit sudah masuk ke ruang ICU, kita seringnya kita penasaran, pengen mengupayakan sampai akhir, sampai titik darah terakhir, kemudian dimasukkan ke ICU. Nah kalau di ICU, ya itu tidak boleh ditungguin, jam besoknya melihatnya terbatas. Ibu, kalau memang ya, secara hitung-hitungan medis kedokteran sudah tidak diharapkan, hanya cuma tinggal nunggu, baiknya kita ikhtiarkan untuk mengantarkannya husnul khotimah dibanding dia sendirian di ruang ICU. Karena proses mendampinginya itu jauh lebih penting. Ya. Jadi kalau udah parah sekali dan dokter itu tinggal doa aja, minta didampingi, jangan ditinggalkan. Ya. Saya kasihan orang yang meninggal dalam kondisi tidak ada yang mendampingi, kasihan luar biasa. Kenapa? Karena proses sakaratul maut adalah perjuangan terakhir untuk mempertahankan iman Islam. Ya, jadi butuh didampingi. Jadi setan menganggap orang-orang yang sakaratul maut adalah kesempatan dia terakhir. Jadi dia akan melakukan berbagai siasat, berbagai strategi untuk menjadikan si calon jenazah itu hilang iman Islamnya di ujung-ujung kehidupan. Apalagi, mohon maaf, misalnya dirawatnya di rumah sakit non muslim, ya, misalnya dia lagi udah kondisi ini yang dilihat salib, kemudian datang rohaniawannya juga membisikkan, ya, kan mereka rutin juga ada penyuluh agamanya yang datang menghampiri, mendoakan, ya, kalau sedang ada sakaratul maut mereka. Itu strategi mereka. Ya, kalau setan akan menjadikan orang yang sakaratul maut sebagai titik terakhir perjuangan dia untuk mengkafirkannya, untuk menjadikannya teman nanti di neraka. Maka kita akan lihat tanda-tanda sakaratul maut. Jadi Bu, kalau misalnya memungkinkan bisa bawa pulang, lebih baik bawa pulang, kita dampingi di rumah. Ada yang baca Yasin, ya, kemudian ada yang nungguin. Kalau dia masih dalam kesadaran, mentalkinkannya,
itu jauh lebih baik dibanding dia di ICU hanya tinggal nunggu waktu doang. Ya, nah, seperti itu. Jadi yang pertama ada tanda-tanda fisik nih. Fisik seseorang yang mau meninggal itu terlihat tanda-tanda fisiknya. Yang pertama, ya, kita jadi langsung digambarkan di sini. Ya. Ini kiblatnya mana ya? Sana. Kiblat mana? Oh, kiblat sana. Oh, berarti kepalanya sebelah sini. Nah. Jadi kalau memungkinkan orang yang sudah sakit parah, ya, posisi tidurnya itu adalah menghadap kiblat, ditidurkan di pinggang kanan. Nah, jadi kepala di sini, ya, di pinggang kanan. Kalau ini tidak memungkinkan, boleh posisinya kepala di sana, kaki di sini, pinggang kiri. Coba dibalik, pinggang kiri, pinggang kiri. Ya, ini yang kedua. Yang afdal tadi menghadap kiblat, posisi ke kanan. Kalau itu nggak memungkinkan karena tempat dan sebagainya, maka posisinya menghadap kiblat, pinggangnya pinggang kiri. Kalau ini juga tidak bisa, maka posisi kepala menghadap kiblat dengan posisi kepala dipakaikan bantal, jadi begini ya, lebih tinggi untuk menghadap kiblat. Ini 3 posisi ya. Nah, seperti ini. Ya, kembali. Nah, orang yang sudah menjelang wafat, tanda-tanda fisik yang pertama terlihatnya, yang pertama kakinya. Kaki biasanya tegak, tapi kalau sudah ke samping begitu, nah, lihat orang yang sakit darah kakinya sudah begitu, udah turun ya. Ya, tegak begini, turun begini, itu tanda fisik pertama. Ya. Yang kedua, hidungnya membengkak. Ya, hidungnya membengkak, kok terlihat bengkak ya, hidungnya kayak membesar gitu ya. Itu tanda fisik yang kedua secara medis. Yang ketiga, ya, pelipisnya nih turun. Ya, pelipisnya akan turun dan kulit wajahnya mengendur. Terlihat turun, ya, terlihat turun, pelipis, pipi itu terlihat turun. Nah, itu tanda-tanda fisik. Kemudian yang sering saya alami, ya, mendampingi orang meninggal, biasanya tangannya ini bergerak-gerak, Bu, kayak menggapai-gapai, kayak mengambil sesuatu. Nah, gerak-gerak. Itu kalau sudah ciri-ciri itu ada, berarti jangan ditinggal sendirian, dampingi ya. Kenapa begini-gini? Karena di alam kesadarannya, biasanya itu orang yang meninggal, dia seperti melihat ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Karena masih sempat ngomong, itu bapak di pintu, emak tuh duduk di sini. Nah, kalau sudah seperti itu udah waktunya udah dekat. Jangan ditinggal sendirian. Nah, jadi setan itu ketika ada orang sakaratul maut, setan akan menyerupai orang-orang yang dicintai mayit, calon mayit, ayahnya, ibunya, saudaranya. Kemudian ini sisi titik rawannya. Ketika itu setan berbentuk ayahnya, ibunya, saudaranya, sedangkan orang yang sakaratul maut itu kondisinya sangat haus. Ya, orang yang sakaratul maut itu sangat haus, maka baiknya kita siapkan air minum. Ya. Nah, pada saat dia di alam udah mulai kesadarannya udah mulai ini, dia melihat ayah ibu. Sebenarnya setan. Nah, setan itu akan menghampiri dia dengan membawa gelas dengan air yang sangat jernih. Nah, hati-hati. Ketika misalnya kita melihat lidahnya klemet-klemet kayak kehausan, segera kita kasih sendokin air. Disendokin air, ya begini. Karena di alam sana setan itu seakan bujuk begini. Haus ya kamu ya. Ini aku punya air segar. Mau kamu? Oh, gitu kan, dia haus ya. Sekarang sebut nama Tuhan selain Allah. Itu seremnya. Kenapa harus didampingi? Suruh sebut nama Tuhan selain Allah supaya iman ini lepas. Sebut Yesus, Yesus, Yesus. Atau suruh sebut yang lain selain Allah.
Itu bahayanya kenapa harus didampingi. Nah, kita yang mendampingi melihat mulutnya kayak klemet-klemet, kita kasih air minum. Ya. Nah itu. Nah, ketika kesadarannya masih ada, tahap selanjutnya, makanya yang mendampingi itu sebaiknya adalah orang yang satu mentalnya kuat, orang yang soleh, orang yang solehah. Ya, kadang kalau ulama katakan lebih baik laki-laki, baiknya, tapi ternyata pada kenyataan tidak juga. Pengalaman saya mendampingi mayat pertama nenek saya. Ketika nenek saya sakaratul maut, ayah salah justru panik, takut gitu, jalan-jalan. Justru saya yang bisa dampingi lebih tenang. Ternyata tidak berdasarkan jenis kelamin ya, tergantung mentalitasnya. Kalau mentalnya kuat dan soleh, itu dampingi dan orang yang mencintai si fulan, ya, karena nanti kan dia yang menginstruksikan. Jangan yang mentalkinkan orang yang dulu semasa hidupnya musuhan. Dia nanti nggak mau ngikutin, sebel sama orang ini gitu ya. Jadi yang dicintai sama si calon mayit, ya, teman ngajinya, bestinya, atau saudara yang terdekat yang menyayangi dia. Nah, karena tahapan setelah mendampingi, kemudian memberikan air putih, ya, yang selanjutnya yang utama adalah mentalkinkannya. Ya. Jadi kenapa talkin? Karena seseorang pada saat sudah sakit parah, ya, itu yang masih berfungsi telinga. Apa Bu yang masih berfungsi? Telinga. Jadi telinga lah yang terakhir dicabut fungsinya. Jadi ketika mata sudah tidak melihat, sudah tidak mengenal, mulut udah susah berbicara, ya, maka yang masih berfungsi telinga. Nah, hebatnya telinga ini, dia organ indera yang pertama diaktifasi oleh Allah pada saat di alam rahim. 4 bulan 10 hari ketika ditiupkan ruh, yang pertama berfungsi telinga. Ya, maka ibu hamil, ya, saat hamil sudah 4 bulan ada ruhnya, dengar bunyi-bunyi yang mengagetkan, si bayi rejeknya bereaksi. Karena fungsi telinganya sudah mendengar, ya. Nah, dan itu juga yang terakhir dicabut. Maka si mayit ini karena telinganya masih berfungsi, maka disuruh talkinkan. Sebagaimana, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu perintah Rasul, ya. Jadi bagaimana cara mentalkinkan? Ya, ke kuping kanannya, ya, didekatkan ke kuping dan ucapkan dengan tegas namun lembut. Gimana? Bisa aja. Oh iya, coba. Sebelah kanan, ya, telinga kanan dekatkan. Jadi mentalkinkan itu bukan memperdengarkan, tapi menuntun. Ya, menuntun sampai si calon mayit ini ikut la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah sampai dia mengucapkan. Maka talqin itu sebaiknya pada saat masih punya kesadaran. Ya, kalau sudah koma hanya memperdengarkan. Tapi kalau masih memiliki kesadaran, ketika talqin diupayakan mengikuti, membimbing. La ilaha illallah. Jangan pakai logika sempurna tahlil. La ilaha illallah. Sering di masyarakat beredar, nanti kepanjangan, nanti putusnya di la ilaha. Gak boleh. Jadi Allah tidak pakai logika Allah saja, tetapi yang diperintahkan Rasulullah sempurna. Adapun nanti nyawanya, ya, habis pada saat sebelum, ya, sempurna, itu nggak apa-apa.
Ya, misalnya dia la ilaha misalnya. Tapi Allah menilai hatinya, niatnya. Jadi jangan dipotong hanya Allah, Allah, Allah saja, tapi kalimat tauhid, ya. Jadi dalil itu jangan pakai logika, ya, tapi pakai kita ada dalilnya, meyakini apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu kalimat tauhid dengan sempurna. Setelah si calon mayit selesai kalimat tauhidnya, sudah ikutin bisa la ilaha illallah. Setelah berbicara seperti itu stop. Jangan ada yang ajak bicara lagi. Enggak usah pas cucunya datang, nek cucu datang nek, cucuku sayang, enggak usah. Diam, jangan diajak bicara lagi. Biarkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir yang diucapkannya. Jangan ajak bicara. Namun andai si calon mayit ini tiba-tiba ngomong lagi nih, air, ngomong lagi air nih. Nah, kita kasih minum lagi, kita talkinkan lagi, ya, ditalkinkan lagi karena udah ketutup sama ucapan air, ya, talkinkan lagi. Maka kalau sudah berhasil talkin, jangan ajak ngomong kecuali si mayit ngomong. Kalau air ngomong, kita ulangi lagi talkinnya, ya. Jadi seperti itu sampai nanti benar-benar sudah nyawanya, ya, terlepas dari jasadnya, sudah selesai. Dan ingat Ibu, sakratul maut itu wajaat sakratul maut bil haqq, ya. Sungguh ya sakratul maut itu ya datang benar-benar, ya, hadir. Dan sakitnya Bu, sakitnya kalau diceritakan oleh Rasulullah dan para ulama salaf, luar biasa sakitnya sakaratul maut. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat sakaratul beliau merasakan sakit yang sangat dahsyat sehingga malaikat maut tidak tega melihat wajahnya. Jadi mencabutnya, tidak mau lihat wajah Rasul karena nggak tega lihat wajah Rasul yang merasakan rasa sakit. Namun Rasulullah sempat berdialog, wahai malaikat maut, kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Apakah engkau membenciku? Tidak, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega melihat wajahmu yang menahan rasa sakit. Rasulullah masih sempat berdialog, wahai malaikat maut, beginikan rasanya sakaratul maut. Benar Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai malaikat maut, tambahkan rasa sakit ini kepadaku. Timpakan separuh dari rasa sakit maut ini kepadaku, agar kelak nanti umatku hanya merasakan separuh dari rasa sakit sakaratul maut. Hanya ada pemimpin yang mencintai pengikutnya seperti ini, yang beliau merasakan yang sakaratul maut agar ditimpakan setengah rasa sakit itu kepada beliau, agar nanti kita kelak umatnya merasakan sakit yang sudah separuhnya. Begitulah cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian para ulama bagaimana menggambarkan sakitnya sakaratul maut? Ya, ada ulama yang mengartikan sakitnya sakaratul maut seperti diterjang oleh hempasan 70 pedang sekaligus. Seperti itu sakitnya. Kata ulama. Jadi ulama dulu orang-orang soleh, ketika ajal dan merasakan sakitnya itu bisa bercerita. Ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti seseorang yang dikuliti dari ujung jarinya, terus kletek, terus rasa sakit luar biasa. Sekarang mungkin kita bisa bayangkan, ketika kita mengandung,
9 bulan 10 hari. Bersatunya tubuh kita, jasad kita dengan janin kita di dalam rahim kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian kita merasakan ketika perpisahan antara jasad kita dengan janin, rasanya seperti apa, Bu? Rasanya seperti apa? Luar biasa. Itu yang bersatu hanya 9 bulan 10 hari. Sekarang bayangkan bagaimana ruh kita dan jasad kita bersatu sepanjang usia kita. Kalau kita dipanjangkan usia sampai 70 tahun, maka menyatunya ruh dengan jasad itu 70 tahun. Dan itu ingin dilepaskan. Makanya malaikat ada yang mengatakan, "Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasqa." Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, seperti mengurai, ya. Mengurai benang itu kan harus pelan-pelan, ya. Tapi ada malaikat an-nazi'at, malaikat yang mencabut dengan kasar. Kenapa? Karena ruhnya itu sudah melihat bayangan kaplingnya di neraka, dia takut, dia berlindung di jasadnya, nggak mau keluar, sehingga dibetat-betat dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Sedangkan jiwa mutmainnah tidak perlu dipaksa-paksa, dia cukup dipanggil, ya ayyuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang, irji'i, balik yuk, pulang yuk. Akhirat Allah dengan penuh ridha dan ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jiwa yang tenang ketika menghadapi ajal, dia dipanggil dan ruhnya dengan sukarela keluar gitu. Semuanya pilihan. Kita mau didatangi malaikat an-nazi'at, ya. Jadi bagaimana hidup kita? Ujung dari kehidupan kita amat ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Ada orang yang di dalam hidupnya lisannya itu jauh dari menyebut nama Allah. Di ujung akhiratnya ada nih satu kisah seseorang penjual uduk yang sehari-hari mulutnya cuma beating karena sibuk melayani customer, beating. Saat sakaratul maut yang keluar dari lisannya beating. Hati-hati, lisan kita ini menentukan akhir hidup kita. Atau orang ada yang saat hidupnya dikit-dikit ngomong cie baju baru nih, dikit-dikit cie, pas meninggal, ya, mau ditalkinkan suruh baca la ilaha illallah, cie. Nauzubillah min. Jadi lisan kita ini hati-hati, perbanyak sering. Kemarin waktu kebakaran di Glodok itu, bayangkan, ketika kebakaran tidak ada loh yang menyebut nama Allah, panas, merinding. Ya, kalau yang sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah, apapun astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullah, kan gitu ya. Ini lisan udah biasa. Tapi kalau orang yang jauh dari zikir kepada Allah, dalam kondisi maut pun dia tidak menyebut nama Allah. Panas, tolong, gitu yang kelihatan. Nah itu. Jadi proses sakaratul maut itu butuh didampingi, gitu ya. Jangan biarkan saudara kita yang mau meninggal sendirian di ruang ICU. Nah ini nih, maka saya 2 kali mendampingi kakak saya. Jadi di keluarga kami tuh ya meninggal tuh kayak nomor urut. Kita 8 bersaudara, meninggal kakak pertama di usia 48. Saya mendampingi di ruang ICU. Kemarin baru kakak saya juga yang kedua meninggal 22 Januari 2024. Saya juga yang mendampingi di ruang ICU. Saya minta dokter, kalau ini nggak boleh kami bawa pulang, kami harus ada satu yang nungguin. Gitu, kita nego sama dokter, ya. Supaya apa? Kita dampingin itu kalau terjadi sakaratul maut. Jangan dibiarkan sendiri, hati-hati. Karena pada saat itu godaan setan sangat luar biasa untuk mencabut keimanan dari hati seseorang. Ya. Kita lanjut, yang sudah ditalkin. Kemudian kalau sudah ditalkin, ya, yang juga disunnahkan yaitu membaca surat Yasin.
Jadi Bu, Yasin ini ya, jangan antipati dengan Yasin. Ada yang sangat senang banget baca Yasin terus. Yasin itu kayak surat anak emas ya, dibaca terus di Indonesia tuh ya. Tradisinya apa Yasin, apa Yasin. Yasin itu memudahkan semua urusan. Yasin adalah surat yang dibaca untuk memudahkan semua urusan. Makanya ya, Rasul memerintahkan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Atau ulama mengartikan bacakan Yasin pada orang mautakum, orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal baca Yasin ada dalilnya. Boleh, bukan bid'ah ya. Nah, jadi kenapa? Perkara yang paling susah aja bisa dimudahkan dengan Yasin. Apa sih perkara paling dahsyat? Apa Bu perkara paling dahsyat? Paling sulit apa? Sakaratul maut. Sekarang sakaratul maut aja dengan diiringi baca Yasin itu Allah mudahkan, janji Allah mudahkan proses sakaratul mautnya. Apalagi perkara-perkara yang lain. Ya, anak lagi wawancara untuk dapat kerja, ibu gelar sajadah, sholat duha, baca Yasin untuk memudahkan urusan anak. Anak lagi ujian UPTN, ya, ibu gelar sajadah, sholat sunnah, sholat hajat, baca Yasin, memudahkan semua urusan. Ya, karena urusan yang paling dahsyat aja bisa diringankan oleh Allah dengan membaca Yasin. Jadi baiknya pada orang sakaratul maut ada yang membacakan, jangan terlalu dekat, ada di satu ruangan tapi ada bacakan Yasin. Karena fungsi Yasin itu dua. Pertama untuk asyifa, untuk menyembuhkan. Kalau dia ditakdirkan sembuh, maka dengan fadilah ya, dengan wasilah bacaan Yasin itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau kalau memang dia ditakdirkan wafat, maka proses sakaratul mautnya dimudahkan, diringankan ya. Jadi kalau orang udah sakit parah itu baca Yasin, jangan tersinggung, lu baca Yasin ngarepin gue mati ya. Enggak, justru dibacakan Yasin berharap ya, semoga kalau memang Allah takdirkan sembuh, disembuhkan. Ya, kalau emang udah waktunya dimudahkan proses sakaratul maut. Ya, jadi boleh mayat ya kita bacakan ya Yasin. Nah, itu. Lanjutnya ya. Yang harus diperhatikan juga bagi orang yang mau meninggal dunia itu diupayakan untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Jadi kita yang mendampingi harus membuat dia itu berhusnuzon pada Allah ya. Jadi la tamutunna ahadakum, janganlah kalian di antara kalian meninggal illa wa huwa muhsinun billah, kecuali dia dalam pikirannya berprasangka baik kepada Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Insya Allah ibu nanti penyakitnya kita besarkan hatinya. Ini sama Allah dikasih penyakit mau digugurkan dosa-dosanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita besarkan hatinya supaya dia punya pikiran yang husnuzon kepada Allah. Karena Allah berfirman, Inni inda abdi dhanni, aku itu dalam prasangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, nanti Allah wujudkan prasangka baik kita. Tapi kalau kita bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka pada Allah, maka keburukan itu akan berwujud dalam hidup kita. Ya, maka yang harus dihadirkan kepada orang yang meninggal berprasangka baik. Insya Allah ibu rajin taklim, rajin talabul ilmi, orang mempelajari, insya Allah ibu nanti Allah disembuhkan, ya, Allah nanti diampuni dosa-dosa gitu ya. Biar dia punya pikiran yang positif terhadap Allah. Jangan ditakut-takutin, jangan digambarkan yang suudzon. Dulu mudanya mau melakukan lo, istighfar lo. Enggak, dia jadi rasa takut dan berpikir nanti disiksa Allah. Jangan.
Ya, hadirkan hal-hal yang positif yang membuat dia itu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Ya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, inilah salah satu adab takziah, Ibu. Orang kalau takziah haram hukumnya ghibahin mayit yang jelek-jeleknya. Tahu nggak dia? Dulu udahnya gini-gini. Ceritain keburukannya itu. Ya haram. Kenapa? Karena si mayit itu sudah tutup buku, buku, nggak boleh kita cerita-ceritain lagi keburukannya. Dan malaikat mengamini ucapan orang-orang yang takziah. Ya, jadi kalau kita takziah, yang kita ingat kebaikan almarhum, almarhumah. Subhanallah, ini baik banget orangnya. Insya Allah jadi ahli surga. Ih, orangnya ramah sama tetangga, suka menolong orang. Jadi yang kita ucapkan pada saat takziah adalah kebaikannya. Insya Allah dia masuk surga, orangnya baik, orangnya itu yang diucapkan. Bukan kita menceritakan keburukannya. Ya, jangan dijadikan takziah itu sarana ghibah. Itu siapa tuh? Kok ada yang nangis ibu-ibu? Jangan-jangan istri keduanya. Wah, diceritain. Heboh gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan tahan lisan kita. Kalaupun ada seperti itu husnuzon aja. Jangan gini. Jangan itu istri keduanya tuh. Ya, malah ngerumpiin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan kewafatannya sudah pasti, apa yang harus kita lakukan? Sudah kita iringi ya. Sudah kita iringi sampai menghembus nafas terakhir. Yang pertama, orang yang meninggal matanya itu ya mengikuti ruhnya. Jadi dia gini, dari ruh dicabut dari ujung kaki terus merambat ke atas. Biasanya kan kakinya udah mulai dingin tuh ya. Nah, kalau kaki udah dingin tuh udah naik gitu. Mata itu akan mengikuti, nah dia keluar di kerongkongan. Maka posisi mayit itu dia matanya melihat ke atas dan rahangnya terbuka. Gitu. Posisinya seperti itu pasti. Maka yang pertama kita lakukan adalah memejamkan telinga. Nih matanya. Di jempol dengan jempol. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah ya. Dengan nama Allah ya, mengikuti tata cara Rasulullah. Ya, kita mengikuti tata cara Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada tali enggak? Ada tali rapiah. Nah, tadi mata sudah kita pejamkan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kurang mejam. Ulangi lagi 3 kali sampai benar-benar kelopak matanya tertutup. Selanjutnya adalah rahangnya. Ya, rahangnya tadi posisinya terbuka karena ruh itu tercabut. Terbuka begitu, maka yang harus kita lakukan adalah dagunya kita tahan pakai ini. Set gini ya Bu ya. Nah, kemudian kita ikat. Rahangnya kita rapatkan. Terus diikat. Nah, ikatnya sebenarnya pakai tali, bagian dari tali kafan ya. Tali kafan. Nah, diikat. Supaya posisi rahangnya rapat sehingga kondisi mayat itu penampakannya tidak menyeramkan ya. Kalau dibiarkan belalak dan mangap, yang takziah takut nanti ya kan. Nah, ini tadi ya Bu ya, mata dirapatkan ya, ditutup, kemudian dagunya, rahangnya dirapatkan ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya, posisi mayat ketika sudah meninggal, ruh itu sudah nggak ada, maka lubang-lubangnya semua terbuka Bu.
Lubang-lubang semua terbuka, ya, lubang telinga, mulut, mata, dubur, kubur itu semua terbuka, sudah lost, nggak bisa fungsi rapat lagi. Maka rentan masuk angin masuk lewat dubur atau kubur, sehingga kalau dibiarkan dia akan. Maka yang selanjutnya kita letakkan barang yang berat, ya, boleh buku yang tebal, kemudian kita lapisi dengan kain, ya. Nah, kita taruh di perutnya. Ini fungsinya supaya menekan perut supaya tidak kembung, ya, fungsinya itu. Nah, udah seperti ini. Kemudian posisi tangan. Kalau tangannya nih ya, biasanya kalau belum dari 6 jam masih lemes, maka kita sedekapkan seperti sedekapnya orang sholat, ya, disedekapkan. Nah, seperti ini ya, disedekapkan posisinya. Kemudian letakkan mayit itu jangan langsung ke lantai, ya, tapi didipan. Di bawah tapi didipan, jangan langsung di lantai. Karena kalau langsung ke lantai itu proses pembusukan jadi lebih cepat. Maka sebaiknya pengurusan jenazah tidak boleh lewat dari 6 jam. Gitu ya. Sebaiknya sebelum 6 jam sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah kita urus. Kalau lebih dari 6 jam itu jenazahnya sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Maka kalau udah seperti itu segera taburkan kopi di sampingnya, kopi atau kamper, ya. Karena apa? Khawatir nanti orang takziah pada begini. Ini jadi fitnah. Makanya di rumah kalau tidak memungkinkan misalnya malam ya, baru dimandiin pagi lebih dari 6 jam, maka tadi kopi atau kamper untuk menghilangkan aroma tidak sedap, ya. Nah, kemudian rahang-rahang ininya ya ditutup. Nah, ini persendiannya digerak-gerakkan supaya nanti ketika proses ini ya gitu kayak sendi-sendinya digerak-gerakkan supaya nanti kalau memandikan lemes tidak kaku. Ini juga sendi-sendinya sebelum disedekapkan digerak-gerakkan, ya, supaya lemes. Nah, selama mengurusnya itu kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Doanya apa? Udah doakan aja, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Tidak ada bacaan khusus, ya. Jadi itu aja, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Terus nanti ya Allah subhanallah ya Allahumma ya, kita sebutin kebaikan-kebaikan, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah prosesnya seperti ini, ya. Kemudian kain. Nah, ini kita mau tinggal ya. Nanti kalau sudah ditinggalkan jangan ditinggalkan sendiri, ada satu orang yang nunggu. Ya, silakan mau nunggunya itu baca Yasin boleh sambil menunggu. Nah, kemudian baiknya di sini dituliskan namanya. Fulana binti Fulan. Tulis di sini supaya nanti kalau ada orang yang takziah bisa kirim doa yang mendoakan almarhum. Nah, ini sudah seperti ini bisa kita tinggalkan. Makanya nanti kalau timnya satu, tim yang ngurusnya itu hanya satu tim ada tim basah, tim kering, ya, tim basah dan tim kering. Kalau tim kering itu menyiapkan kafan, tim basah memandikan. Kalau banyak yang bisa, ini tim kering, tim basah, itu bisa dikerjakan bersamaan, ya. Mandiin sambil menyiapkan kafan. Tapi kalau yang bisa cuma satu orang, maka prosesnya ini tadi didiemin dulu. Kita langsung menyiapkan kafan dulu. Jadi bukan mandi dulu ya, kafan dulu. Kalau timnya satu, kafan dulu kita siapkan. Nanti sudah tergelar rapi, baru kita mandikan. Oke? Sampai di sini sekarang kita siapkan untuk pembuatan kafan. Kafannya semua tolong dibawa ke sini. Ya, panitia bantu biar cepat. Kafannya mana? Ya, langsung membentuk kelompok ya Ibu-ibu, silakan.
Enggak. Saya udah bilang. Kalau Ustazah gimana? Kalau buat yang kita aja nyediain Mbak Butika yang buat peserta aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini aja ya. Ya Mbak, kita tuh datang paling bawa ini doang. Oh iya. Berarti 2 kelompok oh baik Ustazah, berarti yang peserta aja. Iya tetap. Jadi semua dari sini kita tuh. Ada di bacaannya gitu, di bacaan draftnya Ustazah. Yang buat pemateri yang ya Allah, mohon maaf kalau kayak Butika gitu. yang peserta aja. Nggak apa-apa. Di masjid nggak ada ya? Barengan aja. Inian masjid nggak punya? Masjid nggak punya. Ini aja Ustazah. Biarkan ini soalnya masih mentah, biar teman-teman juga ininya masih mentahan. Oh ini yang udah Iya. Iya, jadi ini satu kelompok diambil ya? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya? Dibikin 2 kelompok. 2 kelompok berarti ya? Ya. Ada miss ya? Apalagi Ustazah? Ya. Terus ini ya kalian. Apa semua? Bawa aja semua. Siapkan. Nanti ibu ada yang siap jadi model tidak? Ada yang siap jadi model tidak? Kalau jadi model nanti bonusnya kayak kafan. Udah punya jadi taruh di rumah. Udah punya ya? Udah ada ya, siap ya modelnya ya? Oh ada? Nah, mantap. Oh iya, siap. Ya ibu-ibu. Ya, sudah siap. Berarti 2 kelompok ya ibu ya. Membuat lingkaran aja, satu kelompok bikin lingkaran. Nanti step-stepnya ngikutin yang di depan ya. Iya. Sama enak mesinnya aja. Biar ada sini. Bu Asma. Asal nggak ini yang mundurin Bu? Ya enggak. Ya, sudah siap belum kelompoknya? Kafannya dibuka dulu. Kafannya dibuka dari plastiknya. Kafan dibuka dari plastiknya. Ibu yang kubu kiri sudah siap? Agak ke belakang kali ya. Letter U gitu Bu ya, letter U. Jadi posisinya bisa lihat ke depan. Letter U Bu, letter U. Bikin begini. Ya, letter U. Ya, letter U. Ya, siap? Lima mana kamu ini? Nah. Gunting siap, gunting? Nah. Ya, ibu-ibu, kain sudah disiapkan ya, sudah dikeluarkan dari plastiknya. Ya, langkah pertama Ibu. Ibu. Langkah pertama, calon modelnya mana? Silakan modelnya. Model dulu. Model yang di depan. Modelnya siapa? Setiap kelompok punya model sendiri-sendiri dan saya minta satu model untuk di depan. Ayo, sukarelawan. Ya, model di depan siapa? Model. Jadi ada tiga model ya. Ada 3 model. Yang di depan siapa yang mau? Ayo. Ya. Modelnya silakan tidur. Posisi kepala di sini, kaki di sana. Ya.
Ya, ayo tidur, modelnya tidur mana? Ini modelnya mana? Oh ya, siap tidur. Yang nurut ya. Jadi model yang nurut. Yang nurut. Langkah pertama Ibu, ambil tali rapia. Untuk mengukur panjang mayit dari atas kepala dilebihkan 2 jengkal. Ayo. Tali rapia pegang, mana tali rapianya? Nah, lebihkan 2 jengkal dari kaki. Nah, lebihkan 2 jengkal. Tarik lagi ke belakang. Nah, ya, 2 jengkal Bu Ima. Nah, banyak mana? Ya, kaki juga, bagian kaki lebihkan 2 jengkal, pocong. Nah, begini sayang. 1, 2. Kepala lebihkan 2 jengkal dari kepala. Oke, sudah. Gunting. Sisihkan, dilipat. Ingat ya, ini untuk kain kafan. 3 lembar nanti kita buat. Oke. Sudah semua? Disisihkan, dilipat-lipat. Ingat ya, diingat ini adalah kafan. Nah, sekarang mengukur baju dari bahu sampai ke lutut. Ini modelnya tunik atas bawah, bukan gamis. Tunik. Orang Indonesia kebanyakan tunik. Nah, coba dari pinggang, dari bahu ke lutut. Ya, jangan potong dulu. Dah, mana dari pinggang ke lutut. Didobel. Nah, potong dulu. Potongnya jadi 2 kali. Nah, dibikin 2. Didobel. Ini nanti buat baju. Didobel 2 kali. Mana dulu? Ini dari mana? Dari sini sayang. Pinggang dari bawah. Lutut. Double sayang. Double 2. Pegangin. Potong. Ya. Baju ya, sisihkan. Sekarang rok atau sarungnya dari pinggang ke mata kaki. Dari pinggang baju 1. 2 kali lipat. Double. Kan atas bawah nanti kalau ini. Nah. Ya, sip. Tunik. Jangan dipotong gitu ya. Jangan dia dikali 2. Nah, sip. Sekarang sarung atau roknya ya. Kita bayangin kita nih pakai baju Dari pinggang ke mata kaki. Coba lihat dulu ke depan contohnya. Nah, tuh. Dari pinggang ke mata kaki. Nah, sekali aja kalau ini. Itu sarung ya. Sudah. Jadi prosesnya lihat depan dulu, praktekkan. Ya. Biar jangan bingung, Ibu. Supaya jangan bingung, lihat depan dulu baru praktekkan. Oke ya. Nah, berarti yang sudah kafan, baju atas dan rok atau sarung. Nah, berarti kurang jilbab dan sidi, ya, celana dalam. Nah, itu nanti gampang kita lihat sisa bahan. Ya, kalau jilbab, coba nanti kita potong ya. Sekarang kan belum potong. Nanti kita lihat sisinya. Sisanya jilbab dan sidi. Ya, jadi perempuan itu 5 ya. Kalau laki-laki hanya 3 lembar. Kita sempurnakan dengan sidi supaya apabila mayat udah dimandiin, dibersihin, biasanya ketika diangkat-angkat itu kadang ada cairan keluar lagi. Maka preventifnya kita pakai sidi yang dimasukkan kapas ya. Oke, sekarang contohnya boleh berdiri dulu. Nah, sekarang kita proses pemotongan kain. Ya. Ingat ibu-ibu lihat depan dulu baru praktekkan. Lihat depan praktekkan, jangan langsung praktek. Nanti keder kayak tadi.
Ya. Sekarang langkah pertama bikin tali. Bagaimana bikin tali? Bikin tali dari ujung 1 cm atau 2 cm ujungnya. Ya, itu di sana, di sana. Nah, potong dikit, cekres, tarik, bret. Ya, 1 cm. Tarik. Nah, terus. Set. Nah, gitu ya. Nah, silakan praktekkan. 2 cm boleh. Ada yang di bawah. Nah, di ujung siapa? Ada yang punggung ujung. Nah. Ya. Terus. Ya, kalau udah dapat kali ya. Ini boleh dilihatkan sama yang praktek, dilihat. Nah, yang praktek. Nah. Pengertian ya. Kayak jualan tanah abang. Nah, set. Ya, siap. Kita lihat sampai semuanya selesai. Agak durkit deh, durkit mundur dikit. Durkit mundur dikit. Jadinya perasaan sempit gitu. Durkit ya. Sudah semua. Nah, ini kan rata-rata panjangnya 12 meter. Idealnya Bu ya, 12 meter kalau perempuan. Cari yang lebar 150 ya. Enak. Jadi nanti buat mayat yang besar pun tidak khawatir. Karena di pasaran itu ada yang lebarnya 90 cm. Maka kalau beli yang 150 lebarnya biar leluasa ya. Panjang 12 meter. Cari lebar yang 150 cm ya, siap ya. Tali, sekarang kita bikin tali ya. Tali itu sebenarnya 8, tapi kita mau bikin 9 karena nanti jilbabnya mau kita pakai tali. Jadi buat 6 tali panjang. Segini ya. Ya, tuh, segitu. Panjangnya segini 6. Cukup nggak ya segitu? Nah, buat 6. 1, 2. Tangan siapa yang panjang? Begini. Nah. Ya, bikin 6. Langsung ditekuk aja sayang. Langsung ditekuk. Jadi enak. Langsung tekuk. Coba. Tekuk dulu sayang, nanti motongnya tinggal gini-gini. Tuh, ujung baju. Langsung ditekuk ya, Ibu. Langsung ditekuk 6. Nah begitu. Ayo temennya, mari ke sana. Nih, dibantu begini nih enak nih. Nah, ada yang narik. Terus 6 ya. Bolak-balik sampai 6. Ini pendek gak sih? Kayaknya kurang panjang nih. Takutnya nanti coba dihidikin ke badan. Lebih dikit ya Bu, aku khawatir. Jangan digunting dulu ya Bu. Ya ibu-ibu mah kayaknya panjang gitu tuh. Ini Bu, ini. Tambahin pendek. Tambahin dikit aja ya, tambahin dikit aja. Ya enggak, insya Allah. Kalau tangannya panjang, insya Allah. Ya. Lebihkan lagi. Lebihin dikit. Sebelum tambahin. Nah, ikat langsung. Nah, ini. Karena tangan saya kan terlalu panjang. Tergantung ya, 1,5 meter. Nah, tergantung. Panjang, insya Allah ini tangannya panjang. Ya, jadi lihatnya yang gini yang tangannya panjang ya. Kalau kurang itu nanti takut kurang. Ini panjang. Nah, 6 ya. Ini sisanya segini ya.
Nah, nanti Ya, di gunting di ujungnya. ya ujung-ujungnya Biar jadi 6. jadi 6. Ya. Sudah? Lihat sisanya. Nah, kalau ini sisa bisa dibikin 2, pocong dan kaki. Ya. Ya. Nah, kalau ini kan sisanya pendek nih. Pocong sama kaki cukup. Nah, kita bikin satu untuk jilbab ya. Ini alternatif. Saya mau coba contohkan yang pakai jilbab ini ya. Nah, itu lihat masih cukup nggak? Itu bagi 3. Nah, sisanya bagi 3. Kalau ini ini 2. Satunya nanti ambil. Wah, ya. Ambil yang baju. Nah, kalau kurang kayak ini posisinya kurang, ambil ujung dari tadi baju. Ya, baju atau sarung. Yang mana? Coba ambil. Ini kan baru 2. Nah, nanti ya, belum dipotong. Nah, sekarang kita mengukur tadi tali kafan. Tali kafan. Yang ini tadi talinya sudah 9 apa baru 8? 8 berarti kurang 1, nanti kita ambil ya dari baju. Ya. Kita ukur yang tadi ukuran kafan mana? Ayo, yang panjang. Ayo. Cari tuh ukuran kafan. Ditekuk sebanyak 3 kali. 3, ayo tekuk 3. Nah, lihat tuh, tekuk. Apanya sayang? Nah, ya. Ya, ukuran kafan kan? Nah, dibuat 3. Di tarik ke sini 3 kali bolak-balik. Nah. Ayo. Nah, lihat dulu ya, barisannya udah 3, udah putaran 3. Ya, udah 3, oke. Nah, sekarang gunting ujungnya. Gunting sini, cepat. Iya, guntingnya banyak. Awas, ini, nah, gitu, agak panjangan. Ini juga nih, sini juga. Nih, yang ini sini. Ah, nanti tinggal tarik. Talinya tarik kenceng. Enggak beda dikit, enggak apa-apa beda dikit. Enggak apa-apa beda dikit. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa lah. Jadi Ibu, pada saat kita mengurus jenazah, itu nggak usah panik kalau terjadi sesuatu ya. Jadi kita ngomongnya berbisik-bisik. Misalnya gitu. Pelan-pelan ngomongnya, jangan heboh. Karena kalau heboh nanti yang keluarganya itu jadi panik, takut. Kita diam-diam aja bisik-bisik misalnya. Kurang, tolong cariin kapas gitu. Ngomongnya berbisik-bisik ya. Tidak heboh. Nah, itu tadi kurang, panik. Ntar semua ikut panik. Jadi harus tenang yang ngurusnya. Ngomongnya berbisik-bisik. Sudah? Sekarang kita potong. Boleh ditidurkan? Boleh ditidurkan model gitu? Ditarik aja sayang. Bisa nggak serat? Bisa nggak seratnya ini ditarik bisa kok? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ditarik digunting, ya? Nggak bisa ditarik. Tergantung bahannya, ada yang bahan bisa ditarik, tuh ada yang bisa. Kalau nggak bisa tarik digunting, ya, tuh bisa ditarik. Nah, ya. Oh iya, faktor bahan juga, ini kayaknya bahannya lembut. Serat bahannya, tergantung serat bahannya. Kalau tidak bisa ditarik digunting seperti ini. Langsung yang sudah rapi dilipat, dirapiin, dilipat. Nah, ini kan 3 Bu ya.
ambil ujungnya yang tadi belum dipotong, buat kekurangan tali. Ya, tadi tali ada yang kurang kan? Ada yang sudah pas, ada yang kurang. Ujungnya, nah, langsung tarik satu kain, ujungnya diambil talinya. Kalau tadi kurang, nah, gitu. Gampang. Ini hal-hal yang kalau terjadi, oh talinya kurang, kita tenang aja. Yang mana? Tadi kan sudah dipotong jadi 3. Iya, udah satu lagi potong, udah potong semuanya.